Saudara-saudari terkasih, Pekan Suci dimulai dengan perayaan Minggu Palma. Seluruh perjalanan masa Prapaskah kita harus mengalir atau mengarah ke minggu ini yang menyertai kita di hari-hari terakhir sebelum Paskah. Untuk memahami sentralitas dan pentingnya, marilah kita renungkan bahwa gereja menghendakinya dengan dipersiapkan selama 40 hari dengan berdoa, mati raga atau puasa, amal kasih, dan refleksi yang kesemuanya akan terangkum dalam Misa Vigili Paskah yang akan kita rayakan bersama pada Sabtu malam. 2 minggu yang lalu, saat kita merayakan Minggu Letare, yang menandai separuh perjalanan masa Prapaskah kita, di titik tengah masa Prapaskah tersebut kita berhenti sejenak dan mengingat kembali perjalanan masa Prapaskah yang kita lalui. Demikian juga dengan Minggu Palma ini juga harus menjadi saat penuh sukacita dan refleksi tentang Paskah yang semakin dekat. Sudahkah kita di masa Prapaskah melakukan pengorbanan-pengorbanan kecil dengan memberikan perhatian yang lebih besar kepada orang tua, sahabat, sanak saudara, komunitas Kristiani kita? Sudahkah kita melakukan pelayanan yang menjadi panggilan kita dengan senang, dengan semangat pengabdian yang sejati? Sudahkah kita berhati-hati dalam setiap tindakan kita? Sudahkah kita membiarkan diri kita dibimbing oleh Tuhan? Sudahkah kita mengingatnya meski hanya sekedar berkunjung ke gereja atau membuat tanda salib? Sudahkah kita menandai hari kita dengan doa, setidak-tidaknya di pagi hari saat kita bangun, di siang hari atau sore hari? Ataukah kita tetap terkungkung dalam kesibukan kita dengan pekerjaan rumah, dengan teman, dengan hobi kita berolahraga, tanpa sedikit pun memikirkan Dia yang telah memberikan kita waktu untuk melakukan semua yang indah itu? Jika masa Prapaskah kita belum kita jalankan dengan baik, marilah kita semua lebih membiarkan diri kita sekali saja memusatkan perhatian kita pada Pekan Suci, yang hari demi hari menuntun kita serta membawa kita lebih dekat kepada Paskah. Pekan Suci menawarkan kepada kita saat-saat pemurnian yang bisa kita lakukan lewat pengakuan dosa. Juga saat-saat mendengarkan, di mana kita akan mendengarkan penderitaan sengsara dalam bacaan-bacaan misa, dalam Vigili Paskah, juga saat-saat keheningan dan meditasi yang terjadi setelah Misa Kamis Putih dan juga hari Sabtu Suci. Saat mengenang kembali prosesi Palma, Jalan Salib pada Jumat Agung, saat perayaan liturgi Tri Hari Suci, dan akhirnya saat di mana kita mengakhirinya dengan sukacita dan kegembiraan, yakni pada Hari Raya Paskah, yang merupakan realisasi keselamatan kita dari dosa dan kematian. Inilah makna mengikuti Yesus, menanggapi panggilannya, dengan gembira mengiringi Dia dengan lagu-lagu saat kita memasuki Yerusalem, makan bersama Dia, berbagi roti dengan saudara-saudara kita, berjaga bersama Dia di Taman Zaitun, menyaksikan penangkapannya, juga mendengarkan dalam keheningan dialog dengan Pilatus, lalu naik bersamanya ke Kalvari, berhenti di hadapan salib yang tertancap di tanah tandus untuk menghormatinya, untuk kemudian berbagi kemenangan kebangkitan.
Minggu Palma mempersiapkan kita dengan baik untuk menghayati Pekan Suci dengan penuh semangat dan aktif. Dalam liturgi, suasana suka dan duka menyatu, yang menggambarkan misteri Paskah. Yesus diberitakan oleh orang banyak sebagai Kristus, yang berarti yang diurapi, yang disucikan, yaitu Mesias yang telah lama dinantikan, dan dialah satu-satunya dan hanya dia saja yang dapat memenuhi harapan manusia dalam iman. Maka iman yang berarti berpegang teguh pada Yesus atau percaya pada Yesus adalah sesuatu yang lebih konkret dan lebih mendalam. Namun kita tahu bagaimana sikap hati manusia yang begitu mudah berubah dan berpaling darinya. Dan Injil sebelum perarakan dalam perayaan Minggu Palma menyampaikan pesan itu. Dari sorak-sorai mengelu-elukan Yesus, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Kemudian dalam misa, kisah sengsara yang diambil dari Injil Lukas, bab 22 ayat 14-23 ayat 56 berakhir dengan kematian Yesus di salib. Injil membiarkan kita untuk merenungkan dalam keheningan Yesus yang wafat dan berada di dalam kubur, yang lalu menjadi bagian pertama Pekan Suci hingga awal Triduum nanti. Sekarang mari kita renungkan perayaan Minggu Palma. Momen penting liturgi Minggu Palma adalah perarakan yang mengawali perayaan Ekaristi. Ini adalah tanda sukacita dan perayaan yang beranjak dari kenangan sejarah. Kenangan akan banyak orang yang bersorak-sorai mengelu-elukan Yesus, keungkapan syukur kepada Yesus yang dengan rendah hati menerima kematian untuk menyelamatkan kita. Untuk membantu refleksi ini, mari kita kembali kepada apa yang dikatakan dalam Mazmur bab 118 ayat 24-29. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah kurban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan Engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Inilah sukacita iman yang diungkapkan oleh pemazmur, yang diharapkan juga menjadi ungkapan iman kita atas karya keselamatan Allah dalam peristiwa salib. Dan pada perayaan Minggu Palma ini kita juga dibantu oleh antifon pembuka yang diambil dari Matius bab 21 ayat 19. Seruan senada juga kita temukan dalam Injil Lukas bab 19 ayat 38. Diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Para imam pada masa itu setelah mohon rahmat dan campur tangan Tuhan memberkati umat. Demikian pula pada hari ini setelah lebih dari 2000 tahun
dengan seruan kita mohon dan berharap berkat Tuhan. Berkat dalam perjanjian baru ini tepatnya adalah keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita dengan kematiannya di kayu salib dan kemudian bangkit. Yesus tiba di Yerusalem dari Yeriko, dan ketika ia berada beberapa kilometer jauhnya, sekitar 3-4 kilometer dekat dua desa Betfage dan Betania, ia mengutus 2 murid untuk mengambil seekor keledai baginya. Keledai mengingatkan kita pada nubuat Zakaria bab 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyanyian nyaring, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai, beban yang mudah. Dan ingin mengingatkan kita bahwa Yesus adalah raja, tetapi bukan raja yang kaya dan berkuasa, melainkan raja yang miskin dan rendah hati. Hal ini dimaksudkan untuk membuat orang-orang Yahudi saat itu mengerti bahwa dia tidak datang ke Yerusalem untuk mendirikan sebuah kerajaan baru dan membebaskan Yudea dari Roma. Yesus memasuki tembok Yerusalem dan seketika orang banyak membentangkan jubah mereka di jalan dan melambaikan ranting-ranting sebagai tanda sukacita. Tindakan ini juga seruan Hosana hanya dilakukan di hadapan seorang raja. Orang banyak kemudian memahkota Yesus sebagai raja, dalam arti Mesias. Lebih jauh lagi dengan seruan anak Daud, artinya keturunan raja yang paling unggul yakni Daud. Mereka mengakui keabsahan raja baru ini. Kemudian Yesus sebagaimana dikisahkan di dalam Matius bab 21 ayat 12, segera pergi ke jantung kota yaitu Bait Suci untuk mengusir para pedagang dan penukar uang di bawah serambi atrium orang-orang bukan Yahudi. Para penukar uang menggunakan mata uang Yahudi, satu-satunya mata uang yang dapat digunakan untuk persembahan. Upacara Minggu Palma lalu dibuka dengan salam oleh imam sebagai berikut. Saudara-saudari terkasih, sudah sejak awal masa Prapaskah kita menyiapkan diri dengan olah tobat dan karya amal kasih. Pada hari ini kita semua berkumpul dan bersama seluruh umat Allah mengawali misteri Paskah Tuhan kita, yakni sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Untuk menggenapi misteri inilah Yesus memasuki Yerusalem, kotanya. Oleh karena itu, marilah dengan penuh iman dan bakti, kita mengiringi Tuhan sambil mengenangkan peristiwa yang menyelamatkan itu. Dengan demikian, kita memetik buah salib suci, yakni kebangkitan dan kehidupan. Kemudian sambil merentangkan tangan, imam mengucapkan doa berikut. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kuduskanlah daun-daun palma ini dengan berkat-Mu. Semoga kami yang mengiringi Raja Kristus dengan penuh sukacita, diperkenankan memasuki Yerusalem abadi bersama Dia, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan Injil yang diambil dari Injil Lukas, bab 19 ayat 28 sampai 40, yang kemudian dilanjutkan dengan homili singkat. Lalu setelah homili untuk memulai perarakan, imam atau diakon atau pelayan awam menyampaikan ajakan dengan kata-kata sebagai berikut. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mencontoh khalayak di Yerusalem yang mengelu-elukan Yesus. Marilah kita berarak dalam damai. Dan umat menjawab, dalam damai Kristus, amin. Lalu seperti biasa, perarakan dimulai, bergerak menuju gereja tempat misa akan dirayakan. Jika dipakai dupa, seorang pelayan dupa berjalan paling depan sambil mengayun-ayunkan pedupaan yang berasap, menyusul seorang pelayan pembawa salib yang seturut kebiasaan setempat, dihias dengan daun palma,
diapit oleh 2 pelayan yang membawa lilin bernyala. Menyusul diakon yang membawa evangeliarium, kemudian imam dan pelayan lainnya, dan akhirnya seluruh umat yang berarak sambil melambai-lambaikan daun palma. Sementara perarakan berlangsung, dinyanyikan lagu yang sesuai untuk menghormati Raja Kristus. Setelah selesai perarakan atau upacara masuk meriah, imam atau uskup memulai misa dengan doa pembuka yang kemudian dilanjutkan dengan liturgi sabda. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya, bab 50 ayat 4-7. Kemudian bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Ada kalimat menarik dan indah dari bacaan kedua yang diungkapkan demikian. Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama di atas segala nama. Kata-kata tersebut bukan sekedar kata-kata sederhana, tetapi kata-kata yang menggambarkan fakta sejati, sebuah kesaksian kasih Bapa. Lalu, selama kisah sengsara yang panjang yang diambil dari Injil Lukas bab 22 ayat 14 sampai bab 23 ayat 56. Marilah kita mencoba merasakan diri kita ada di sana, berdiri di tengah orang banyak di sekitar Yesus, sebagian mengumpat, sebagian diam, tidak mau bereaksi. Kita juga termasuk dalam kelompok orang banyak yang menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri penderitaan Yesus melalui televisi, surat kabar, media sosial, orang-orang yang kehausan dan kelaparan, orang-orang yang tertindas beban salib, orang-orang yang mati tak bersalah seperti dia, dan banyak penderitaan dan ketidakadilan yang lain. Namun kita hanya menjadi penonton yang hanya bisa mengkritik atau tidak peduli dalam diam. Pembacaan kisah sengsara justru mengundang kita untuk mengenali Yesus sebagai anak Allah pada saat kematiannya di kayu salib, tepat pada saat kekalahan. Kegagalan dan penderitaan Kristus adalah bagian dari sejarah keselamatan, seperti halnya penderitaan manusia. Keberanian ini mengejutkan. Kita harus menerimanya dengan memilih mengikuti Yesus tanpa berusaha mengabaikannya dengan ketidakpedulian kita. Kematian Yesus adalah peristiwa penting yang memecah hati nurani, sebagaimana diungkapkan dalam kisah sengsara tersebut. Ketika itu kira-kira pukul 12, kegelapan menyelimuti seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Menyaksikan ini, marilah kita menanamkan rasa takut di dalam diri kita, agar lebih siap dalam iman, dan bersama dengan perwira itu, marilah kita mengakui, sungguh, Ia ini adalah Anak Allah.